Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu terakhir bulan November ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Mesias, hati kami penuh rasa syukur kepadamu karena sampai saat ini Engkau masih memelihara, menjaga kami, menguatkan kami, dan kami masih bisa hidup. Itu semua karena pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya, dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu agar iman kami dikuatkan, diteguhkan menghadapi tantangan di hari yang akan datang. Roh Kudus mengurapi kami semua. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman Yahweh yang terambil dari Matius pasal 11 ayat 28 yang sering kita baca atau dengar, dan hari ini kembali diingatkan supaya kita merenungkan firman Yahweh ini. Matius 11 ayat 28 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, dan aku akan menyegarkan kamu. Sekali lagi, marilah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, dan aku akan menyegarkan kamu. Di zaman sekarang banyak orang memiliki beban hidup, masalah pekerjaan, usaha, studi, belum ditambah lagi masalah virus di mana-mana, tidak bisa berkomunikasi satu dengan lain dengan langsung, harus jarak jauh, dan berbagai macam masalah atau beban yang dialami oleh manusia. Semua itu Yahweh izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita sebenarnya ditunjukkan kuasanya, mujizatnya bagi kita. Namun bagaimana caranya supaya kita mengalami mujizat? Kita harus memahami firman Yahweh lebih jelas. Hari ini saya berikan temanya, hanya Yesua yang bisa lepaskan bebanmu. Sekali lagi, hanya Yesua yang bisa lepaskan bebanmu. Saya tidak perlu tahu apa beban yang kau hadapi pada saat ini, tetapi ingat, ada satu nama yang ajaib, yang berkuasa di surga dan di bumi, yaitu Tuhan Yesus Mesias. Dia jelaskan di dalam Matius 28 ayat 18, segala otoritas di surga, di bumi sudah diberikan kepadaku. Maka dia berkata tadi, marilah kepadaku semua yang berlelah dan berbeban berat, dan aku mau menyegarkan kamu. Apa bebanmu saat ini? Apa masalahmu? Engkau sudah capek, sering tarik napas, sering engkau mengeluh karena begitu beratnya bebanmu. Kenapa? Karena engkau tidak mau datang kepada Dia. Nah, sekarang bagaimana caranya agar Yesua itu dapat membebaskan bebanmu? Yang pertama-tama, datang pada Dia, bawa bebanmu. Sekali lagi, datang pada Dia, bawa bebanmu. Saya ambil satu contoh, Matius yang ke-8 ayat 16 yang berbunyi demikian. Dan ketika menjelang malam, mereka membawa kepadanya banyak orang kerasukan setan, dan dia mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata, dan dia telah menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Kita lihat di sini, menjelang malam dibawa kepadanya banyak orang kerasukan setan. Jadi supaya Yesua bisa melepaskan bebanmu, datang kepadanya, bawa bebanmu. Bebanmu saat ini apa? Bawa sama Dia. Kau cerita sama orang gak bisa ada jalan keluarnya. Tapi ketika engkau membawa bebanmu kepada Tuhan Yesus itu, Dia bebaskan. Kita lihat tadi, orang-orang sakit, orang yang dirasuk setan, yang betul-betul sudah susah hidupnya, dibawa kepada Tuhan Yesus, semua disembuhkan. Yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari beban kita? Serahkan bebanmu pada Dia. Kalau tadi
datang bawa bebanmu. Sekarang kalau sudah datang kepada dia, serahkan bebanmu itu kepada dia. Misalkan tadi engkau pikul bebanmu, sekarang serahkan kepada dia. Kalau udah serahkan, nggak usah kau pegang, udah berarti yang pikul. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 3 yang berbeda demikian. Dan ketika anggur kurang, ibu Yesua berkata kepadanya, mereka tidak mempunyai anggur. Kita tahu cerita ini perkawinan di Kana. Saat perkawinan berlangsung, kehabisan anggur. Kita bisa bayangkan situasi itu begitu berat bagi pemimpin pesta. Tapi datang Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Dia sampaikan beban dia, masalah yang sedang terjadi kepada Tuhan Yesus. Dan ketika diserahkan beban itu, maka Tuhan Yesus suruh mengisi bak-bak yang ada di sana. Dan setelah diisi penuh, Tuhan Yesus katakan, ciduklah, maka diciduk, berubah menjadi anggur. Kita perhatikan kenapa bisa terjadi air biasa menjadi anggur. Tadi diserahkan bebannya pada dia. Sekarang banyak orang punya beban, dipegang-pegang sendiri, dipikul sendiri, kemana-mana, aduh aku nggak punya uang, kemana-mana aku banyak masalah, usahaku lagi sulit, kau pikul bebanmu sendiri, harusnya kau serahkan sama dia. Yang ketiga, apalagi yang harus kita lakukan? Lemparkan bebanmu pada dia. Mungkin ini agak kurang sopan ya. Lemparkan bebanmu sama dia. Dalam Mazmur pasal 55 ayat 23 yang berbeda demikian. Lemparkanlah bebanmu pada Yahweh, dan dia akan menopang engkau. Tidak untuk selamanya goyahnya orang benar itu akan dia biarkan. Dikatakan lemparkan bebanmu pada Yahweh, dia akan menopang kau, tidak selamanya goyahnya orang benar itu akan dibiarkan. Artinya setiap persoalan yang kau hadapi, Yahweh tidak biarkan, tapi biarkan kau punya beban itu lemparkan. Nih Bapak, bebanku, aku tidak sanggup lagi, aku tidak mampu. Karena dia berkata tadi, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia sendiri yang minta, bukan kita yang minta. Dia yang minta, lemparkan. Kalau sudah dilemparkan, ya sudah, kita berjalan dengan sukacita. Kita yakin mujizat itu pasti terjadi. Yang keempat, biarkan dia yang memikul bebanmu. Biarkan dia memikul bebanmu dalam Mazmur 68 ayat 20 yang berbeda demikian. Diberkatilah Tuhan hari demi hari, dia memikul beban untuk kita, Elohim keselamatan kita. Perhatikan baik-baik. Diberkatilah Tuhan hari demi hari, dia memikul beban untuk kita, Elohim keselamatan kita. Pada saat bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun, tidak bercocok tanam, tidak beternak, tetapi Yahweh memelihara mereka, tiap hari makan mana, tiap hari makan daging. Dari mana sumbernya? Karena Yahweh itu yang menjaga mereka. Jadi biarkan Yahweh yang memikul bebanmu. Kalau selama ini engkau sudah sampai bongkok-bongkok jalan, karena apa? Kemana-mana, aduh bebanku ini, aduh masalahku ini, aduh kesulitanku ini. Semua bahasamu hanya aduh, kok sulit sekali. Harusnya jika engkau seorang anak Tuhan, kau punya Tuhan Yesus, engkau serahkan bebanmu kepada dia. Nah, kalau engkau sudah serahkan sama dia, gak usah kau tarik lagi. Biarkan dia yang memikilnya. Terus bagaimana jalan keluarnya? Itu bukan urusanmu. Bagaimana jalan keluar daripada masalahmu itu? Jangan kau berpikir gini, gimana caranya supaya aku bisa keluar dari masalahmu? Berarti kamu memakai dirimu. Kalau engkau sudah cerahkan sama dia, itu rahasia dia, bagaimana caranya memberkatimu, bagaimana cara menyembuhkanmu, bagaimana cara memberikan jalan keluar pada saat engkau menghadapi jalan buntu. Dia punya banyak cara.
Kalau kita ingat lagu dulu, ya, dia buka jalan pada saat tidak ada jalan. Ketika bangsa Israel dikejar oleh Mesir, di depan laut yang terbentang luas, di belakang tentara Mesir, engkau perhatikan, Musa bertanya, "Ya Yahweh Elohim, apa yang harus aku lakukan?" "Pukulkan tongkatmu ke air itu." Dan ketika Musa memukulkan tongkat itu, maka air laut itu terbelah dua. Perhatikan baik-baik. Dia yang memikul bebanmu, dia yang membuka jalan, ya. Dan yang kelima, yakin dia dapat membuat mujizat. Sekali lagi, yakin kepada dia dapat membuat mujizat. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai 19 yang berbeda demikian. Sementara dia membicarakan hal-hal itu kepada mereka, tampaklah seorang pemimpin yang datang menyembah kepadanya seraya berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi tumpangkanlah tanganmu atasnya ketika datang, maka dia akan hidup." Dan Yesua sambil bangun, dia mengikutinya juga para muridnya. Ayat 24 dan 25. Dia berkata kepada mereka, "Menyingkirlah, sebab anak perempuan itu tidak meninggal tetapi sedang tidur." Dan mereka menertawakan dia. Dan ketika kerumunan orang itu sudah diusir keluar setelah masuk, dia memegang tangannya dan terbangunlah anak perempuan itu. Kita lihat di sini, mujizat masih ada. Orang mati yang sudah mati ditangisin, Tuhan Yesus bisa menghidupkan kembali, seperti Lazarus yang sudah dikubur 4 hari dihidupkan kembali. Dia dapat membuat mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau orang mati saja bisa hidupkan, kira-kira dibandingkan dengan kebutuhanmu, apa lebih sulit kebutuhanmu, masalahmu daripada menghidupkan orang mati? Percayalah, hanya Yesus yang bisa melepaskan bebanmu. Sekali lagi, datang pada dia, bawa bebanmu, serahkan bebanmu pada dia, lemparkan bebanmu sama dia, biarkan dia memikul bebanmu, dan yakinlah dia bisa membuat mujizat dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka engkau akan melihat mujizat terjadi, sehingga engkau bersorak-sorai. Apapun masalahmu sekarang ini, apapun tantangan yang kau hadapi saat ini, percayalah, ada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Masiah, yang sanggup memberikan mujizat, pertolongan, jalan keluar kepadamu. Ayat terakhir, Lukas 1 ayat 37. Sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Sekali lagi, sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil, artinya semua dia bisa lakukan mujizat. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami percaya ada satu nama, Yeshua HaMasiah, yang bisa melepaskan kami dari beban kami. Engkau lihat anak-anak-Mu pada saat ini menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, beban hidup, masalah penyakit, masalah pekerjaan, masalah kebutuhan uang, masalah pendidikan. Apapun masalah mereka, kami tahu Engkau bisa memberikan jalan keluarnya dan membebaskan setiap anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun beban mereka, lepaskan dari hidup mereka supaya mereka berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Masiah. Terima kasih, kami percaya, kami yakin semua beban yang Kau izinkan supaya kami melihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada. Kuatkan, teguhkan imannya, tetap yakin mujizat-Mu masih ada bagi mereka. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Orang-orang korban yang, oh Tuhan, pembakaran gereja di Sulawesi, berikan kekuatan keluarga yang ditinggal. Anak-anak-Mu yang ada di sana, teguhkan imannya supaya tetap bersandar kepada Engkau. Ampuni orang yang melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.